Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Datullah dengan 3 digit NIM terakhir 021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, melanjutkan yang kemarin. Jadi di video ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lebih naik level dari waktu sebelumnya. Kalau kemarin kita udah bahas the bounce button pakai state machine, sekarang kita masuk ke dunia interrupt. Jadi atau yang sering disebut XT, external interrupt. Dan yang bikin video ini makin seru yaitu kita akan nggak cuma lihat dari secara material aja, jadi kita tambahin LED dan OLED display. Jadi urutan yang kita bahas di video ini adalah pertama itu SP32 dengan XT interrupt dan OLED. Lalu STM32 blue pill dengan setup serupa tapi ada animasi opening yang lebih keren di OLED-nya. Selanjutnya nanti ada tugas proyek yang menggabungkan semuanya. Jadi sebelum meluncat ke kode kita perlu ngerti dulu konsep dasarnya, yaitu apa itu interrupt dan kenapa kita butuh ini. Jadi bayangin kamu lagi fokus ngerjain tugas, tiba-tiba yang ketok pintu, kamu pause dulu kerjaan, buka pintu, urusin tamu, terus balik lagi ke tugas. Nah itu persis cara kerja interrupt itu hampir kayak gitu. Jadi ada yang kayak lebih prioritas. Jadi tanpa interrupt, program kita harus terus-menerus cek kondisi tombol di setiap putaran loop. Setelah pulihnya, kalau loopnya banyak, kerjaannya bisa-bisa tombol ditekan tapi nggak kebaca karena prosesor lagi sibuk. Dengan interrupt kita bisa bilang ke microcontroller, hey kalau pin ini berubah dari high ke low, langsung panggil fungsi ini, ya kayak gitu. Jadi apapun yang lagi kamu kerjain, fungsi yang dipanggil itu namanya ISR, Interrupt Service Routine. Di SP32 dan STM32 keduanya itu support external interrupt atau XT. Kita bisa trigger interrupt berdasarkan leasing at low ke high, paling at high ke low, atau change keduanya. Di program kita pakai falling at G saat tombol ditekan dan pin turun ke low. Jadi oke, kita bahas ke interrupt SP32. Oke, kita mulai dari program utama yaitu SP32. Saya akan tunjukkan program SP32 saya. Oh, salah, bentar. Ini adalah program dari yang STM ya, bentar. Saya bukakan programnya. Jadi hardware yang dibutuhkan itu SP32 DevKit C, jadi dan OLED SSD 1306 128x64 yang pakai protokol I2C, lalu sebuah push button dan LED. Untuk OLED-nya kita sambungkan ke SDA
Terus alamat ITUS-nya itu OX3C yang umumnya dipakai oleh jenis itu. Button di GPIO 4 dengan mode input pull out, jadi kita sambungkan ke GND LED GPIO 2. GPIO 2 ini kebetulan jadi juga LED built-in di beberapa varian SP32. Program ini punya konsep yang menarik. Ada dua mode operasi bergantian otomatis berdasarkan timer. Mode aktif berlangsung selama 10 detik. Di sini tombol berfungsi sebagai toggle LED. Setiap kali ditekan, LED nyala atau bergantian. Terus OLED nampilin countdown timer, jumlah tekan, dan status LED. Setelah 10 detik habis, otomatis masuk mode idle selama 15 detik. Di mode ini, LED menyala terus dan tombol nggak punya efek. Jadi, interruptnya itu di 15 detik ini. OLED menampilkan countdown mode LED dengan progress bar. Setelah 15 detik, balik lagi ke mode aktif. Jadi counter reset dan siklus mulai dari awal. Ini yang disebut cycle state machine. Lalu, nah ini bagian yang paling krusial, yaitu fungsi ESR-nya. IRAM ini juga. Perhatikannya ada keyword IRAM ATTR sebelum nama fungsi ini khusus SP32. Artinya, fungsi ini disimpan di IRAM atau internal RAM, bukan flash memory. Kenapa? Karena flash di SP32 bisa di-charge dan ada latensinya. Untuk ESR yang harus super cepat, kita butuh IRAM. Di dalam ESR ada the bounce sederhana, pakai last the bounce. Kita cek apakah sudah lewat 200 milisecond dari interrupt sebelumnya. Kalau belum, abaikan. Ini mencegah bouncing mekanis tombol trigger ESR berkali-kali. Terus ada pengecekan mode. Jadi interrupt hanya bereaksi kalau lagi mode aktif. Kalau lagi mode itu, tombol ditekan tidak akan mengubah apapun. Selanjutnya itu sekarang kita lihat bagian OLED-nya. Jadi ada 3 fungsi display. Display mode aktif. Untuk mode aktif, display idle untuk idle dan display transisi yang tampil saat perpindahan mode. Di display mode aktif, kita nampilin beberapa elemen header mode aktif dengan dekorasi ikon hati kecil di pojok. Jadi nuansanya itu romantis. Dimana konten dalam ukuran font besar supaya gampang dibaca. Jumlah tekan button status LED kalau on ada ikon hati di sampingnya, kalau off plain text nomor siklus di bawah dan progress bar berbentuk rounded rectangle yang berkurang seiring waktu. Cara hitung progress bar-nya simple, yaitu lebar bar sama dengan sisa waktu dibagi total durasi dikali lebar maksimum bar, makin habis waktunya makin pendek barnya. Di display mode itu serupa, tapi tampilannya beda. LED countdown total, tekan akumulasi, dan progress bar full width di bawah. Jadi kita lihat videonya.
Ayah, videonya. jangan itulah, itu biarin. Senggol. Gak apa-apa, biar dari awal ini. Nah, seperti ini ketika ditekan. Jadi saat pertamanya muncul tulisan welcome sebentar, terus langsung masuk ke mode aktif. Timer countdown dari 10 detik. Sekarang saya tekan tombolnya itu tadi, lihat LED-nya nyala dan counter naik jadi 11, tekan LED mati, tekan lagi LED nyala lagi. Toggle work. Nah, kalau kita tunggu timernya habis dan otomatis masuk ke interrupt mode, OLED ganti tampilan. LED langsung nyala terus dan timer countdown 15 detik. Bagian di mode ini tombol nggak berpengaruh sama sekali. Setelah 15 detik, balik lagi ke mode aktif dan siklus berulang. Print dan emoji. Bentar, saya buka dulu. Lanjut, saya akan membahas yang STM32 XT Interrupt. Oke, sekarang kita pindah ke STM32 Bluepill. Secara konsep program ini sama dengan SP32. Tadi ada mode aktif, mode idle, button interrupt, dan OLED. Tapi ada beberapa perbedaan penting yang perlu kita perhatiin. Yang pertama yaitu pin-nya beda, button di pin 0. LED built-in-nya itu BC13. Dan ingat, BC13 itu Bluepill itu aktif low. Jadi untuk nyalakan LED kita tulis low, untuk matiin tulisan high kebalik dari SP32. Yang kedua itu nggak ada IRAM ATTR. Di STM32 dengan Arduino Network, ESR-nya langsung aja tanpa atribut khusus. Ketiga, ini yang paling menarik dan paling beda. Jadi STM32 animated opening-nya screen yang jauh lebih elaborat dan keren. Jadi fungsi display opening di STM32 ini punya 6 frame animasi. Ini yang bikin beda dari versi SP32 yang cuma welcome text bar. Frame utama yaitu hair growing animation, hati tumbuh dari kecil ke besar. Nih, di tengah layar. Ya, gunanya ini tuh ya juga biar gak bosan-bosanin kayak boring gitu. Selanjutnya implementasinya pakai full rod rush yang ukurannya makin besar di setiap iterasi loop. Plus 2 Freelizone di atas untuk bikin lekukan hati simpel tapi efeknya bagus. Frame kedua yaitu heartbeat pulse. Besar berdetak, hati besar berdetak 3 kali dengan efek aura circle yang mengembang, makin beat makin besar lingkarannya. Frame ketiga yaitu Running of Heart. Ini yang paling seru. Ada 8 hati kecil yang jatuh di atas layar dengan kecepatan berbeda. Sementara di tengah ada hati besar yang diam. Efeknya kayak hujan, jadi lebih romantis gitu. Frame keempat yaitu Sparky. Nih, Sparky. Itu bintang-bintang berkedip di sekitar hati utama. Bintangnya muncul bergantian pakai kondisi modulo. Frame plus indeks dibagi 3. Kalau nggak nol baru tampil, hasilnya ketipan yang terasa random padahal deterministik. Lanjut yaitu frame kelima, typing animation. Ini favorit saya. Jadi teks muncul per huruf kayak orang lagi ngetik atau 4 baris teks. With love XT interrupt OLED display. Yaitu STM32 Bluepill. Setiap karakter ada delay 40-60 ms untuk efek ngetik.
Frame ke-6 yaitu bouncing heart penutup. 3 hati besar, hati turun bergantian, terus deretan hati kecil di bawah dengan teks let's start. Jadi saya akan membahas. Jadi mari kita compare ISR keduanya. Itu di SP32 ada IRAM ATTR. Di STM2 tidak perlu. Logika debouncingnya sama. Check me list vs last debounce. Tapi ada satu hal menarik di STM2 ini, ISR-nya tidak ada kondisi pengecekan mode. Artinya interrupt selalu bereaksi apapun modenya. Tapi di dalam loop hanya di mode aktif yang handle flag button reset. Jadi efeknya sama, mode idle tidak merespon tombol tapi implementasi sedikit berbeda. Lalu satu hal yang bikin bingung yaitu penanganan LED active low di STM32. Di SP32 LED active high, tulis high untuk nyala, low untuk mati. Simple. Jadi di STM32 PC13 itu kebalik. Tulis low untuk nyala, high untuk mati. Jadi di kode kita ada digital override LED pin let's start low atau high. Artinya kalau let's start true berarti LED harus nyala. Mari kita tulis low. Dan di setup digital LED pin artinya LED off saat pertama nyala. Jadi jangan kebalik. Ini karena kalau salah LED nyala terus atau malah nggak pernah nyala. Demo langsung STM32. Oke, saya akan mendemokan. Jadi oke, kita pertama yang muncul adalah animasi opening hati. Bentar. Saya bukakan dulu yang itu. Let's go. Tinggal Lama-lamain apa? aja, Cok. Mungkin slow motion. Jadi pertama Klik dong. yang muncul adalah animasi opening. Hati tumbuh berdetak hujan hati. Jadi Sparkis typing animation terus bouncing heart. Lumayan lama sekitar 10-15 detik, tapi keren buat first impression. Setelah itu masuk mode aktif, perhatiin OLED-nya. Tampilan sama struktur dengan versi SP32, tapi ada dekorasi hati di pojok. Tekan tombol LED, nyala, counter naik, timer countdown berjalan. Setelah 10 detik transisi ke interrupt tadi itu, ada screen transisi sebentar, terus LED nyala, terus dan countdown 15 detik berjalan. Setelah habis, balik lagi ke aktif dengan siklus bertambah. Sama persis dengan SP32 tapi dengan waves yang lebih fancy dan keren animasinya. Jadi rekap dari SP32 dan STM32 ini. Jadi sebelum lanjut ke tugas proyek, kita rekap dulu. Jadi SP32 buatan di GPU O4 itu LED di GPU 2 Active High, pakai IRAM ATTR di ISR. Animasi opening simple itu sih di GPU 21 sampai 22. Tidak ada kondisi mode di ISR. STM32 buatan di PB0 LED di PC13 Active Low. ISR tanpa IRAM ATTR animasi opening 6 frame elaborat.
I2C di pin default STM32, kondisi mode tidak dicek di SR. Start machine identik mode aktif 10 detik, mode idle 15 detik, cycle response 200 milisecond. Kalau tadi itu struktur yang sama, platform yang berbeda. Itu namanya portable kode design. Jadi lanjut ke tugas proyek. Nah, sekarang giliran yang paling ditunggu yaitu tugas proyek 2. Itu kalau tugas proyek 1 kemarin kita bikin running light kreatif dengan 8 mode animasi, paket button. Di tugas proyek 2 ini kita gabungan semua yang udah dipelajari, interrupt, OLED display, start machine, dan kreativitas animasi. Intinya adalah membuat sistem yang lebih komplit dan polished, bukan sekadar program yang work, tapi yang punya user experience yang bagus. Ada opening screen, ada visual feedback di OLED, stat yang jelas, dan interaksi tombol yang responsif. Untuk tugas proyek ini ada beberapa hal yang harus diprogram kalian, yaitu pertama harus ada external interrupt, terus kedua harus ada minimal 2 set mode yang berbeda dengan transisi yang jelas, yang keempat yaitu default wajib ada baik di SR maupun di level stage machine. Yang kelima itu nilai plus buat animasi opening dan transisi yang kreatif. Ini bikin tugas kalian beda dari yang lain. Jadi sebelum kalian mulai apa namanya jadi kalau OLED tidak muncul apa-apa, itu pertama cek wiring STACL. Soalnya kemarin saya itu ada kendala ketika saya ngerjain tugas proyek 2 itu OLED-nya itu nggak mau nyala, tapi ternyata ada yang kendor gitu. Jadi kalau yang di tugas proyek ini itu lebih ke pembacaan sensor suhunya ketika mencet set point itu baru otomatis interrupt ketika suhu mencapai set point, seperti itu. Lalu ketika semisal set point-nya itu 30, otomatis setelah itu si STM32 akan masuk ke mode interrupt. Jadi konsepnya seperti ini. Ini adalah tambahan dari STM32 yang interrupt yang tugas, terus ditambahkan dengan suhu DHT22. Jadi di sini tuh banyak animasinya. Videonya kayak gini lah. Nah, seperti itu. Jadi nampilin animasi dari awalnya, habis itu ketika dinyalakan koreknya, suhu nyala, setelah mencapai set point 30, itu akan langsung masuk ke mode interrupt. Nah ini warning langsung itu dia itu sebenarnya itu mode interrupt.
Nah, seperti itu. Lalu LED akan nyala berkedip ketika ada mode interaksi. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.